Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan fasal terkait dengan lau, laula, lauma, demikian pula amma. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. ثم قال أبو محمد سعيد بن عبد الهادي اليافعي حفظه الله تعالى: فصل لو. قال الناظم رحمه الله تعالى: لو حرف شرط في مضي ويكل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. Masya Allah. Kata beliau lau adalah huruf syarat sebenarnya. Berarti sama dengan idza ya. Sama dengan idza, sama dengan in. Jadi lau ini huruf syarat. Huruf dia. Bedanya dengan idza, isim, dorob. Paham perbedaannya? Ini huruf, lau ini huruf. Huruf syarat. Pada fi'il madhi dan jarang masuk pada fi'il mustakbal. Tetapi masih dapat diterima. Kalau masuk, diterima. Tapi biasanya dia masuk pada mudiyin. Masuk pada mudiyin. Fadal. ثم قال حفظه الله تعالى: لو حرف شرط غير جازم يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى من الزمان. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والمشهور عند النهاة أنها حرف امتناع لامتناع، إنه لو جاء زيد لأكرمتك، أي امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد. والأحسن أن يقال حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى وغيره، وذلك لأن الشرط ممتنع دائما، أما الجواب فقد يمتنع وقد لا يمتنع. فإن كان الشرط هو السبب الواحد في إيجاد الجواد Sebab wahid. فإن كان الشرط هو السبب الوحيد في إيجاد الجواب امتنع الجواب، وصح قولهم حرف امتناع لامتناع وهو الأكثر. وإن كان للجواب سبب آخر غير الشرط لم يمتنع الجواب بامتناع الشرط، نحو لو كانت الشمس طالعا كان الضوء موجودا، فالشرط ممتنع. أما الجواب فلا، لأن الشرط ليس هو السبب الوحيد في وجوده، بل هناك أسباب أخرى. Salah harokat itu ya. Nah, beda. Bisa begitu harokatnya. Tapi huwa domir fasl. Nah, enggak apa-apa. Domir fasl. Terus. بل هناك أسباب أخرى كالنار والمصباح، ومنه لو لم يخف الله لم يعصه. ويكل إلاؤها مستقبلا، أي يكل إلاء لو فعلا مستقبل المعنى، لكن قبل لورود السماع به، كقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهي حينئذ بمعنى إن إلا أنها لا تجزم. Masya Allah. Lau ini kata beliau huruf syarat tidak menjazm. Lau ini huruf syarat tidak menjazm. Beda kalau idan, ida, dia dorob syarat juga tidak menjazm, tapi dia isim. Paham tak? Sisi perbedaannya. Ya dulu ala ta'aliki fi'lin bi fi'lin. Ini tabir umumnya menunjukkan akan adanya ikatan fi'il dengan fi'il. Kalau kamu datang, saya datang. Begitu. Lau ja'a Zaid, ja'a Amr. Kalau Zaid datang, ja'a Amr. Berarti ada hubungan fi'il pertama dengan fi'il kedua. Iya. Fima madha minaz zaman. Pada apa yang telah lewat dari waktu. Qala Allah berfirman. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum.
Jika Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, maka Allah akan memperdengarkan mereka. Tapi karena Allah telah tahu sebelumnya bahwa mereka tidak ada kebaikannya, Allah tidak memperdengarkan. Anda bisa paham ini? Jadi kalau ada orang antum perdengarkan ayat, terus dia tidak dapat hidayah. Terus ada orang juga antum perdengarkan ayat, dia menangis, dapat hidayah. Apa bedanya? Yang satu Allah sudah tahu dia adalah ada kebaikan, makanya bermanfaat ayat. Yang satu Allah sudah tahu dia tidak punya kebaikan, tidak bermanfaat ayat. Anda paham ini kan? Ini pembahasan lau. Dan yang terkenalnya di sisi ulama nahwu, harfum tina limtina, huruf menunjukkan tidak ada karena tidak ada, begitu. Asalnya itu yang terkenal. Tapi ini nanti kalau dia hanya memiliki satu sebab. Adapun kalau memiliki banyak sebab, belum tentu tidak ada karena tidak ada itu. Dipahamkan? Makanya itu yang diingatkan nanti. Nah contoh, lau ja'a Zaidun la akramtuka. Kalau Zaid datang, saya akan memuliakanmu. Kalau Zaid datang, saya akan memuliakanmu. Berarti kalau dia ngomong begini, berarti imtina ini. Tidak ada pemuliaan. Karena kalau dia bilang, kalau Zaid datang, ini kan mutbat. Kalau mutbat berarti maknanya apa? Manfi kan begitu kan. Berarti Zaid tidak datang. Makanya tidak ada pemuliaan. Makanya situ artinya tadi imtina. Tidak ada karena tidak ada. Tidak ada karena tidak ada. Jelaskan pembahasan? Ini yang beliau katakan. Imtana al-ikram limtina imaji Zaid. Tidak ada pemuliaan karena tidak adanya datang Zaid. Tapi yang paling bagusnya dikatakan harfun yaktadi. Jangan pastikan. Harfun yaktadi. Huruf yang mengharuskan. Imtina'i mayali. Tidak adanya apa yang setelahnya. Wastilzamahu litalihi. Huruf yang mengharuskan tidak ada setelahnya. Dan mengharuskan tidak adanya setelahnya lagi. Dah? Lau ja'a Zaid. Berarti mengharuskan Zaid tidak datang ini. Dah? La akramtuka, saya akan memuliakan kamu. Karena Zaid tidak ada, maka setelahnya juga apa? Tidak ada. Jadi ada yali, setelahnya pas. Tali, setelahnya lagi. Dipahami nih? Kalau Zaid datang, saya akan memuliakan kamu. Berarti tidak adanya Zaid datang, maka saya tidak ada mengharuskan. Jangan bilang pasti imtina limtina. Jadi bedanya itu pasti. Kalau tadi kan imtina limtina. Tidak ada karena tidak ada. Enggak. Tidak ada. Tidak adanya dia mengharuskan tidak adanya. Beda bahasanya toh? Mengharuskan tidak adanya setelahnya. Mengharuskan tidak adanya setelahnya. Ini yang dikatakan. Iya. Lihat prakteknya nanti. Sebentar. Kama qala Ibnu Hisham wa ghairu. Sebagaimana Ibnu Hisham berkata dan selainnya. Ibnu Hisham katakan ini di Qadul I'rab. Kita sudah pelajari terkait dengan waktu pembahasan lau. Pembahasan siapa? Lau. Sisi-sisinya. Di Qadul I'rab. Di Qadul I'rab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dan selainnya. Ibnu Hisham juga katakan ini di kitab Syudud Ad-Dhahab. Di kitab Syudud Ad-Dhahab juga sama. Lebih luas daripada Qadul I'rab. Lebih luas lagi daripada Qawaid al-i'rab dan selainnya. Wadzalika li'anna syartu mumtani'un daiman. Kalau syaratnya boleh kita bilanglah lau ja'a Zaid. Oh pasti tidak datang ini. Karena syarat itu boleh dikatakan mumtani, imtina, limtina kan begitu imtina. Syarat pasti tidak ada. Ya, amal jawab. Adapun jawabannya gimana? Pasti tidak ada. Faqad yamtani'u wa qad la yamtani. Kadang terhalang, kadang juga tidak terhalang. Gimana maksudnya itu? Ibnu Hisham juga uraikan. Ini diambil dari situ. Fa in kana syartu huwa sababul wahid. Jika syaratnya adalah sebab satu-satunya. Jika syarat adalah merupakan sebab satu-satunya. Fi ijadil jawab. Akan adanya jawabannya. Imtana al jawab. Maka pasti terhalang juga jawabannya. Misalnya gini. Sebab pemuliaan Zaid adalah karena kedatangannya. Sebab pemuliaan kamu adalah murni hanya karena Zaid, maka betul. Imtina limtina. Dipahami ini? Kalau hanya memiliki satu sebab. Kalau hanya memiliki satu sebab. Wasoha qauluhum. Dan
benar ucapan mereka harfum tina limtina. Jadi ucapan harfum tina limtina ini benar kalau apa? Hanya memiliki satu sebab. Hanya memiliki satu sebab. Wahal aksar, dan ini kebanyakannya. Itu benar tapi alal aglabiyah, kebanyakannya. Wa in kana lil jawabi sababun akhar. Jika untuk jawabannya memiliki sebab lain. Jika untuk jawabannya memiliki sebab lain. Iya. Goirus syarti, selain syarat itu. Lam yamtani'ul jawab bimtina syarti. Tidak terhalang jawabannya karena terhalangnya syaratnya. Nah contoh ya. Lau kanati syamsu tali'atan kana daw'u mawjudan. Seandainya matahari terbit, maka cahaya akan ada. Apakah adanya cahaya hanya terbitnya matahari? Paham pertanyaannya? Tidak bisa antum katakan ini lau di sini menunjukkan tidak ada karena tidak ada. Artinya tidak ada cahaya karena tidak ada matahari. Tidak, salah. Maunya kita bilang apa? Wastilzam. Tidak ada matahari mengharuskan. Beda tuh kalau pasti tidak ada cahaya sama mengharuskan tidak ada cahaya. Tapi apakah pasti tidak ada? Belum tentu. Tidak ada matahari tapi ada cahaya. Jelas kan? Karena ada sebab yang lain. Karena ada sebab yang lain. Lihat. Syaratnya mumtani yaitu matahari. Adapun jawab tidak. Karena syarat bukanlah satu-satunya sebab akan adanya cahaya. Bahkan di sana ada sebab lain seperti api, lampu. Dipahamkan? Ada sebab lain. Ada api, ada lampu. Sama seperti ucapannya Umar ya terhadap Suhaib ya, lau lam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan maksiat. Artinya kan ada penafian ini. Lau lam, ada penafian. Berarti maknanya apa ini? Penetapan. Berarti artinya dia takut kepada Allah sehingga tidak bermaksiat. Sekarang, apakah sebab satu-satunya tidak maksiat karena takut kepada Allah? Paham pertanyaannya? Tidak. Ada orang dia tidak maksiat karena takut kepada Allah. Ada orang dia tidak maksiat bukan karena takut kepada Allah. Dipahami ini? Bukan karena takut kepada Allah, tapi ada juga sebab lain. Sebab lain. Jelas kan? Berarti contoh ini sama. Terus jarang masuk pada mustakbal, yaitu jarang masuk lau pada fi'il yang bermakna mustakbal. Akan tetapi diterima karena adanya didengar hal tersebut. Contoh wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Seandainya mereka meninggalkan setelah mereka, berarti akan datang kan? Akan datang keturunan yang lemah. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Engkau tidaklah percaya kepada kami walaupun kami jujur. Demikian pula liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikin. Ini semua bermakna akan. Ini diterima juga wahyahina idzin bimakna in. Dan dia ketika masalahnya terkait dengan yang akan datang, maka maknanya in. Jika al illa annaha la tajzim, hanya saja dia tidak menjazm. Terus ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن. Baik. Dan dia yaitu lau dalam penggunaannya khusus untuk fi'il sama dengan in. Akan tetapi kadang lau bergandengan dengan anna. Berarti tidak fi'il kan? Kan biasanya dia bergandengan dengan fi'il, tapi kadang bergandengan dengan anna. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وهي أي لو مطلقا سواء امتناعية أو بمعنى إن، أي أن لو مثل إن الشرطية بأنها لا يليها إلا فعل لفظا أو تقديرا. ومن الثاني التمس ولو خاتما من حديد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة فإن لو وليها فعل مقدر في هذه الأمثلة وتقديره ولو كان الملتمس لو قالها غيرك ثم نبه على ما تنفرد به لو من مباشرة أنه فقال لكن لو أن بها قد تقترن وهو كثير نحو ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم والمصدر فاعل بثبت مقدرا وهو أقيس إبقاء لاختصاصها بالفعل والتقدير ولو ثبت صبرهم وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. Baik. Dia yaitu lau yang mutlak sama saja apakah imtinaiyah atau bermakna in tadi. Imtinaiyah kalau masuk pada mudi, bermakna in kalau masuk pada mustakbal tadi. Yaitu lau itu seperti in syartiyah, yaitu dia tidak datang setelahnya kecuali fi'il secara lafaz atau secara takdir. Dan termasuk yang kedua yaitu secara takdir ya. Fi'il secara takdir, kalau secara lafaz kan aman. Iltamis walau khotaman min hadidin, pasti ada fi'il yang dihilangkan sini. Walau kana, kan sudah lewatkan ketentuan kalau ada lau pasti dihilangkan siapa? Mubtada dan kana dan isimnya. Kana dan isimnya berarti fi'il. Berarti fi'il. Iltamis walau khotaman min hadidin. Dan ucapannya Umar walau goyruka, lau goyruka qolaha ya Aba Ubaidah. Lau goyruka, sama ini dia pasti ada fi'il, lau qola goyruka qolaha, paham ya? Qolaha. Sesungguhnya lau datang setelahnya fi'il yang disembunyikan pada contoh-contoh ini. Takdirnya walau kanal multamas, lau qolaha goyruka. Kemudian beliau mengingatkan atas apa yang bersendiri dengannya lau dari ia mubasyarati anna, dia bisa langsung masuk pada anna setelahnya. Maka beliau berkata akan tapi lau anna biha qad taktarin. Lau bergandengan dengan anna dan ini banyak sering. Seperti walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Dan masdar fa'ilnya dengan sabata muqaddaron. Ya, disembunyikan. Dan itu walau annahum sabat. Iya. Karena ditunjukkan oleh sobar. Sobar bermakna apa? Sabat. Dan dia ini aqyas, lebih sesuai kias. Ibqa'an liktisosihya bil fi'il. Karena untuk tetap dia khusus untuk fi'il. Wa takdirnya walau tabata sabruhum. Wahwa madhabul Kufi wa ba'dul Basriin. Ini madhabnya Kufa dan sebagian Basra. Bahwasanya lau itu bisa bergandengan dengan anna. Dan menurut yang lain langsung masuk pada anna ya. Masuk pada anna. Itu menurut penulis. Tapi dalam madhab yang lain bukan. Itu sebenarnya ada fi'il yang dihilangkan. Itu lebih bagus supaya dia tetap masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. ثم قال النادم رحمه الله تعالى وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. Dan jika lau masuk pada mudhari maka maknanya diubah menjadi makna madi. Seperti contoh lau yafi kafa. Jadi kalau ada setelahnya fi'il mudhari maka maknanya menjadi mudi. Makna menjadi madi. Terus. ثم قال الشارح لو الامتناعية لا يليها إلا الفعل الماضي لفظا ومعنى نحو ولو شئنا لرفعناه بها أو الماضي معنى وهو المضارع المسبوق بلم نحو لو لم تجادل لأكرمتك فإن جاء بعدها مضارع لفظا ومعنى وهو المراد هنا قلبت زمنه للماضي نحو لو يفي كفى أي لو وفى كفى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. Baik. Kata penulis di pembahasan bait terakhir ini, ya, lau
itu tidak datang setelahnya kecuali fi'il madhi secara lafaz atau secara makna. Contohnya walau syi'na la rafa'nahu biha. Fi'il madhi secara lafaz atau madhi secara makna, yaitu mudhari yang diawali oleh lam. Kan begitu kan? Mudhari yang diawali oleh lam kan jadinya apa? Madhi secara makna. Iya. Contohnya lau lam tujadil la akramtuka. Kalau datang setelahnya mudhari secara lafaz dan secara makna, maka ini diinginkan di sini, maka qalabat zamanahu lil madhi. Maka langsung diubah waktunya untuk madhi. Contoh lau yafi kafa, lau wafa kafa. Begitu maksudnya. Iya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, walau nasya'u lau sya'a la tomasna ala a'yunihim. Dipahami ini? Ini yang beliau katakan. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى أما ولولا ولوما قال الناظم رحمه الله تعالى أما كمهما يكو في شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. Baik. Sekarang amma, laula, lauma. Iya. Amma seperti contoh mahma yakum min syai'in. Ma dan fa wajib terletak pada kata setelah lafaz yang mengikutinya. Lafaz yang mengikutinya. Jadi amma itu seperti mahma. Amma itu seperti apa? Mahma. Terus ثم قال الشارح أما من أدوات الشرط غير الجازمة وهي حرف شرط وتوكيد وتفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه رحمه الله بمهما يكن من شيء. baik. Amma itu termasuk alat syarat tapi tidak menjazm. Ini faedah bagi kita. Yaitu amma, bukan ama ya, bukan ama. Tapi ini amma, tasdid. Ini ternyata huruf syarat yang tidak menjazm juga. Dia huruf syarat, taukid, dan tafsil. Dan dia menduduki kedudukan alat syarat dan fi'il syarat. Oleh karena itu Sibawai menafsirkannya dengan mahma yakum min syai'. ثم قال والمذكور بعدها جواب الشرط ولهذا لزمته الفاء لربط الجواب فإذا قلت أما علي فمخترع فالأصل مهما يكن من شيء فعلي مخترع فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء وزهلقت الفاء لإصلاح اللفظ فصار أما علي فمخترع والفاء رابطة وعلي مخترع جواب الشرط لا محل لها من الإعراب لأن الأداة غير الجازمة والفاء تجب تاليها وهو الجواب لأن تاليها هو الشرط ولا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد فلو قلت أما زيد طعمه فلا تأكل لم يجوز. Baik, yang disebutkan setelahnya adalah jawaban syarat. Dan oleh karena inilah harus setelahnya fa karena jawaban syarat. Jadi karena setelahnya itu adalah jawaban syarat selalu ada fa. Karena fa inilah yang mengikatnya sebagai jawaban apa? Syarat untuk mengikat jawaban. Kalau kamu katakan amma aliyun fa muhtari'un, paham kan? Asalnya mahma yakum min syai'in fa aliyun muhtari'un. Itu asalnya. Kemudian unibat amma manaba mahma yaku min syai'in. Maka amma menggantikan kedudukan mahma yakun min syai'. Kemudian zuhliqatil fa, fa-nya disingkirkan. Disingkirkan. Kan asalnya tadi mahma yakum min syai'in fa'aliyun muhtara. Ketika mahma yakum min syai' digantikan oleh amma, ya kan? Maka jadinya apa? Amma fa'aliyun muhtara. Kan begitu kan? Muhtariun. Maka disingkirkanlah fa dari Ali. Dipahamkan? Disingkirkanlah fa dari apa? Ali. Kemudian masukkan setelahnya. Jadilah amma aliyun fa muhtariun. Jelas kan? Jadi disingkirkan. Amma aliyun fa muhtariun. Fa-nya robitoh. Ali muhtariun. Itu jawaban syarat sebenarnya. Tidak punya kedudukan dalam i'rab karena alatnya tidak menjazm. Karena alatnya tidak menjazm. Dan fa di sini wajib litalihi. Wajib masuk kepada setelah-setelahnya. Nah, setelah-setelahnya lagi amma. Kan amma gini.
masuk amma. Setelahnya amma tidak masuk fa. Setelahnya lagi. Dipahamkan? Jadi amma aliyun. Karena asalnya fa'aliyun muqtari'un. Setelah mahma yakum min syai'in, fa'aliyun muqtari'un. Ketika diganti oleh amma, maka disingkirkan fa'nya itu dari ali. Setelahnya dia. Kemudian dimasukkan lagi ke setelahnya lagi. Dipahami ini? Iya, tali-tali. Setelahnya. Setelahnya. Kata beliau, wahwal jawab. Yaitu dia adalah jawabannya. Li'anna tali wa syarat. Karena setelahnya itu adalah syarat. Setelahnya adalah jawaban. Yaitu fa'am amma aliyun. Aliyun syarat. Setelahnya adalah jawaban syarat. Fa muhtari. Iya. Dan tidak boleh. Dan fa wajib litali karena setelahnya adalah syarat. Dan tidak boleh untuk fa mendahului lebih dari satu isim. Seandainya antum katakan amma zaidun to'amah, tidak boleh itu dua isim. Fala ta'akul, tidak boleh, harus satu isim saja. Amma aliyun fa muhtariun. Tidak boleh amma aliyun. Ada lagi kata lain. Baru dia ada, tidak. Hanya satu kata saja. Terus setelahnya cukup dulu berarti itu ya. Lanjut karena untuk fa-nya. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وحذف للفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذ. Baik. Penghilangan fa ini jarang dalam nathar, itu bukan syair. Jika tidak ada lafaz qaul yang telah dihilangkan bersama fa. Ini masalah fa boleh hilangkan atau tidak jarang di kalimat biasa. ثم قال الشارح تقدم أن الفاء لازمة في جواب أما وذكر هنا أن حذفها قليل وكثير فالكثير أن تحذف في نثر مع قول قد طرح استغناء عنه بالمقول كقوله سبحانه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم والقليل أن تحذف مع غير قول نحو ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أما بعد ما بال رجال وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه Biasa ya, al-bara. وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤول يومئذ. Baik. Kata beliau, telah lewat. Fa itu kan selalu dalam jawabannya amma. Dan beliau sebutkan di sini, dan penghilangannya bisa sedikit dan bisa banyak. Sering dihilangkan dalam nathar, kalimat biasa, bersama adanya qaul, qad turih. Bersama adanya kata qaul, qala yaqulu, yang telah dibuang. Turih telah dihilangkan. Bersama kata qaul yang telah dihilangkan. Istighna'an anhu bil maqul, karena mencukupkan dengan apa yang dikatakan. Seperti firman Allah, fa'ammal ladzina swaddat wujuhum fayuqal lahum akafartum ba'da imanikum. Jadi akafartum ba'da imanikum ini maqul qaul. Berarti ada kata qaul yang dihilangkan. Maka hilang juga fa-nya. Iya. Itu dikatakan fayuqal lahum akafartum. Dan jarang dihilangkan bersama selain qaul. Jadi biasanya itu fa dihilangkan bersama apa? Qaul. Jarang tanpa qaul. Seperti dalam Sahihain dari Aisyah secara marfu, amma ba'du ma bala rijal. Lihat amma ba'du ma bala rijal. Tidak ada kata qaul di situ. Lalu amma ba'du ma bala rijal. Berkata Al-Bara' ibn Azib, amma Rasulullah lam yu'awwil yauma idzin. Amma Rasulullah. Tidak ada qaul. Tapi dihilangkan apa? Fa-nya. ثم قال وقد فهم من قوله في نثر أنها تهذف في النظم للضرورة كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في إراد المواكب والحاصل أن حذفها على ثلاثة أضرب
kathirun, nadirun, wa daruratun. Baik. Dan telah dipahami dari ucapannya fi nasr itu dalam keadaan kalimat biasa, yaitu bahasanya dia dihilangkan dalam nazam tapi darurat. Tentunya dalam syair ya. Seperti ucapannya fa'ammal qitalu la qitala ladaikum walakin sayran fi iradil mawakibi. Mana dia? Mana dia? Fa'ammal qitalu la qitala. Seharusnya kan la fala qitala. Seharusnya kan ada fa di situ. Ada apa? Fa, tapi di sini tidak dimasukkan fa, padahal tidak ada kata qaul. Tidak ada kata qaul. Iya. Terus kata beliau kesimpulannya berarti penghilangannya terbagi 3 ya. Kadang banyak, kadang jarang, kadang darurat. Ini fa setelah lau. Ini fa fa setelah amma. Fa setelah amma. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Ada lam, jawabannya lam apa namanya? Lam apa itu? Yang mana? Ada jawabannya. Kosam. Jawaban sumpah. Dihilangkan apa? Kan sumpah bisa dihilangkan. Apa makna jawaban syarat dari amal? Jawaban syarat dari amal. Apa beliau bilang tadi? Beliau katakan tadi tidak berada dalam keadaan jazm. Nah, berarti fi mahalli raf'in. Paham kan? Atau la mahalla minal i'rab bisa juga. Iya kan? La mahalla min. Abu Zakaria? Tidak ada masalah? Menyesal saya tanya. Nah. Walau kata bilang karena dan sini. Iya kan? Itu kan tempat yang dihilangkan karena bersama isi. Kalau ini dari mentara itu masalahnya. Bisa. Kita cukupkan subhanallah.